Kita bahas soal permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengakomodasi program Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam RAPBN 2025 ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Kamarus Samad, anggota DPR dari Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra, dan Akbar Susamto, Direktur Research Corps of Reform on Economic Indonesia atau KOR. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kala ini. Mas Akbar, saya ke Anda dulu. Jadi secara prinsip saya butuh penegasan Anda, walaupun tadi sudah disampaikan juga dalam paket informasi kami sebelumnya. Secara tata kelola anggaran, apakah hal yang lumrah, hal yang wajar pemerintahan saat ini dengan menggunakan anggaran yang masih berjalan, memberikan ruang untuk atau mengakomodasi program-program kerja di pemerintahan baru yang baru akan berlaku efektif di periode sisanya begitu? Ya, memang seperti saya sampaikan ya bahwa justru ketika terjadi transisi yang smooth dari satu pemerintahan yang lain, itu justru itu yang kita inginkan kan. Bahwa di sebuah negara demokrasi yang sudah mapan gitu ya, ketika kemudian rakyat sudah membuat pilihan siapapun presidennya, maka presiden itu harus bisa bekerja sama dengan presiden sebelumnya untuk melakukan transisi secara baik gitu ya. Dan dalam hal ini gitu ya, saya kira permintaan Pak Jokowi sebagai presiden yang sekarang untuk bisa mengakomodir program-program presiden terpilih ke depan, ya saya kira itu sangat masuk akal dan wajar gitu, dan memang mungkin malah seharusnya begitu gitu ya. Tidak kemudian malah sebaliknya gitu. Yang penting tadi itu saya katakan bahwa ini harus dipastikan bahwa proses mengakomodir tadi itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa gitu. Tapi kalau kemudian melihat dari anggaran yang karena logikanya begini Mas, RAPBN 2024 yang berjalan saat ini pasti dibuat, diatur, disusun untuk menjalankan pemerintahan yang berlaku saat ini. Dengan Betul. Memberikan ruang untuk mengakomodasi program justru baru berlaku efektif di tahun depan, di anggaran tahun ini, apakah ada efek sampingnya dalam tanda kutip? Saya kira tadi kalau kita baca kita dengar dengan lebih serius apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, penekanannya lebih pada APBN tahun 2025 saya kira. Jadi APBN 2025 kan sekarang memang RAPBN ya sedang dibahas kan di DPR gitu ya, dan akan melewati tahapan-tahapan sampai nanti kurang lebih finalnya sekitar bulan November gitu ya, akhir Oktober masuk bulan November gitu. Jadi saya kira di dalam tahapan-tahapan yang sekarang ini nanti ada banyak diskusi antara DPR dengan pemerintah gitu. Saya kira sangat wajar gitu. Memang sedang disusun itu untuk 2025 gitu. Jadi kalau untuk 2025 nggak masalah, memang prosesnya seperti itu gitu. Dan sementara untuk tahun 2024 memang harus perlu lebih hati-hati karena 2024 ini APBN diketok begitu ya, dan di situ udah ada alokasinya, terus saja dulu ada prioritasnya dan seterusnya begitu, sehingga ya nggak bisa kemudian dengan mudah digeser-geser gitu. Dan saya kira nggak akan ke sana larinya gitu. Tapi tadi Anda juga sempat menyampaikan jangan sampai ada esensi tawar-menawar politik di balik upaya akomodasi dari program-program kerjanya pemerintahan baru di anggaran berikutnya begitu. Apakah sebatas itu yang Anda khawatirkan atau ada hal lain? Iya. Jadi tentu saja gini ya, ketika kemudian ada pesan semacam tadi sekali lagi kita berharap bahwa pesan itu untuk mengakomodir program-program presiden terpilih itu sepanjang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat dalam proses transisi yang smooth gitu ya. Dan bukan untuk proses-proses yang lain, salah satunya adalah misalnya nih dalam sebagai bagian dari tawar-menawar menjelang pembentukan kabinet dan sebagainya gitu. Tentu saja kita nggak berharap yang ke sana gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua gitu ya, terlepas dari itu semua bahwa kita tahu ketika kita melakukan penyusunan APBN ini ada asas-asasnya, ada prinsip-prinsipnya, dan kita berharap bahwa asas-asas dan prinsip-prinsip itu bisa terpenuhi gitu ya di dalam proses-proses transisi ini gitu. Oke, Pak Kamrus, ini kan yang sedang berjalan juga dari pemerintahan saat ini adalah uji coba makan bergizi gratis yang diupayakan juga dilakukan di beberapa daerah begitu. Apakah dari Anda, dari partai yang ikut berada dalam koalisinya Pak Prabowo Gibran ini berharap bahwa hanya ini saja yang coba diakomodasi atau ada program lain yang diharapkan bisa juga diakomodasi lebih dulu oleh pemerintahan yang berlaku saat ini, Pak? Mas, saya kira untuk kalau melihat hasil rapat kabinet menunjukkan bahwa persiapan keberlanjutan pemerintahan terus dilakukan secara kontinu, terukur, dan itu dimulai dari penyusunan penetapan KEM PPKN, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2025. DPR dan pemerintah telah menyepakati misalnya target pertumbuhan ekonomi kita di 2025 itu 5,1 sampai 5,5 range-nya.
Kemudian keinginan kita untuk menurunkan angka kemiskinan juga telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Tingkat kemiskinan diharapkan di 7,0. Kemudian tingkat pengangguran terbuka diharapkan di 4,5 di tahun 2025. Nah, inilah sebetulnya keputusan yang baru saja selesai pemerintah dan DPR. Ini yang perlu kemudian diterjemahkan dalam bentuk sinkronisasi nota keuangan yang akan dibacakan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus nantinya, Mas. Saat sidang tahunan Jadi, ya? Iya, 16 Agustus itu Presiden akan membacakan nota keuangan APBN 2025 turunan dari asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah. Nah, disitulah nanti kita bisa bedah lebih detail lagi setelah kita mendengarkan pidato Presiden, pidato pengantar RAPBN-nya. Nah, dari situ akan kelihatan nomenklatur kebijakan, program, dan anggaran, termasuk KPI yang ditentukan setiap program yang akan dilaksanakan. Jadi akan kelihatan nantinya di dalam nota keuangan alokasi anggarannya dan seterusnya arah kebijakannya. Ini begitu sebetulnya yang harus ini yang sedang dikerja keras, kerjasama sinergi antara pemerintah dan DPR tentang hal ini. Karena itu kalau Presiden memberi arahan supaya terus diakomodasi, memang beliau adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa apa yang sudah disepakati DPR dan pemerintah di dalam KEM PPKF itu betul-betul diterjemahkan di dalam nota keuangan APBN nantinya yang akan dibacakan oleh Presiden 16 Agustus. Karena dari situ kemudian kementerian-kementerian terkait ataupun badan-badan terkait atau lembaga-lembaga negara terkait akan membahas dengan DPR melalui kemitraan komisinya masing-masing. Nah, sorry saya potong di situ Pak, karena kan kalau menerjemahkan bahasa, saya ingin di dalam rencana RAPBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih dan upaya untuk uji coba juga dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Apakah ada program lain selain uji coba makan bergizi gratis yang jadi program unggulannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang coba diakomodasi oleh pemerintahan sekarang, atau ada program lain menurut Anda yang juga harusnya bisa diprioritaskan juga begitu? Iya, salah satunya program yang menjadi perhatian kalau kita lihat Prabowo Gibran itu adalah pendidikan yang berkualitas. Akan dirancang satu sekolah-sekolah percontohan yang kualitasnya benar-benar standar internasional, tapi itu rancangan dari government, dari pemerintah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Itu tentu yang masuk dalam review. Kemudian di bidang kesehatan juga demikian. Karena salah satu tantangan kita selain masalah stunting itu adalah penyakit TBC yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi itu juga tentu menjadi perhatian di bidang kesehatan, dan tentu yang lebih utama adalah kualitas pelayanan kesehatan, bagaimana mengupgrade puskesmas di seluruh kecamatan yang ada di daerah-daerah yang selama ini baru terupgrade di beberapa provinsi utama, belum terupdate secara menyeluruh. Kemudian ada program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, misalnya pengelolaan birokrasi untuk menuntaskan reformasi birokrasi. Kemudian Pak Jokowi juga memberi pengarahan, kalau kita dengar di media, untuk peningkatan penerimaan negara. Nah, ini semuanya bagian daripada kompilasi program yang sebetulnya program Prabowo Gibran itu juga berasal dari RPJMN yang ada kemarin, kemudian capaian yang sudah di RPJP, RPJMN dan RPJP yang sudah dicapai dalam 5 tahun ini, dan apa yang belum dicapai akan dilanjutkan, dan apa yang perlu diprogramkan kembali itu yang kemudian dibuat dalam program Prabowo Gibran waktu pemilu kemarin. Jadi sumbernya itu jelas, sumbernya berasal dari RPJMN dan RPJP serta hasil evaluasi dan analisis secara menyeluruh dalam rangka keberlanjutan
pembangunan nasional kita. Kalau Begitu. menangkap pernyataan dari Pak Presiden ini, Mas Kambrus, Anda merasa bahwa ada upaya dari sampai keluar perintah bahwa tolong prioritaskan semua program pemerintahan ke depan untuk di RAPBN 2025. Apakah Anda merasa ada upaya resisten begitu perlawanan di kabinetnya Jokowi saat ini agar program-programnya Pak Prabowo ini tidak berjalan di RAPBN berikutnya? Justru sebaliknya, menurut saya Pak Jokowi menegaskan itu karena sudah melakukan langkah-langkah yang sangat efektif dalam sinkronisasi, ya, sinkronisasi penyusunan RAPBN 2025 melalui tim sinkronisasi, bahkan sudah memberi ruang mengangkat menjadi satu wakil menteri dalam rangka mempercepat sinkronisasi RAPBN 2025. Justru hampir semuanya sudah yang disampaikan beliau itu adalah penegasan bahwa ini sudah berjalan. Sehingga tinggal memastikan penyusunan nota keuangan itu betul-betul tergambarkan apa yang sudah dilakukan 3 bulan terakhir ini. Ini kan sudah 3 bulan. Kita membahas KMPPKF itu sejak April di DPR. Ya, jadi sudah 3 bulan nih sinkronisasinya ini. Nah, kita untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2025 kan kita mesti melakukan evaluasi di 2023, 2024. Kita lihat kemungkinannya dan kemudian ke otoritas moneter, otoritas fiskal, kemudian kebijakan mana yang perlu direview, lalu kemudian kemampuan tingkat resiliensi ekonomi kita, daya beli masyarakat, lalu kemudian menyangkut nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Ini kan semuanya benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. Jadi bukan karena aspek politik, karena benar-benar ingin memastikan bahwa 2025 apa yang sudah ditetapkan pemerintah dan DPR itu bisa efektif dilaksanakan secepat-cepatnya. Kira-kira begitu, yaitu pada kuartal pertama tahun 2025. Begitu. Oke. Mas Akbar, dengan banyak tantangan ekonomi yang dihadapi belakangan ini, ditambah masih ada proyek besar juga yang harus dituntaskan oleh pemerintah pusat, terutama IKN, ruang fiskal kita juga bisa dibilang cukup terbatas dengan itu. Apa yang harus jadi catatan penting di sini kalau betul kemudian pemerintah berupaya mengakomodasi program itu di RAPBN tahun depan? Ya, jadi kondisi keuangan pemerintah ini memang tidak ideal ya, memang susah ya untuk mencapai yang ideal, tapi tidak ideal gitu. Dan itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah baru ke depan melaksanakan program-programnya yang mungkin sebagian cukup ambisius gitu ya. Di samping juga mungkin melanjutkan beberapa program peninggalan dari presiden yang sekarang gitu ya. Nah, jadi tantangannya itu misalnya begini, tantangannya adalah bahwa misalnya sampai dengan sekarang saja realisasi penerimaan APBN kita tahun 2024 juga masih relatif turun, kecil gitu ya, di mana kemudian di situ kita berharapnya penerimaan terbesar pemerintah dalam APBN itu kan dari pajak. Nah, yang terjadi tahun 2024 saja malah kemudian agak turun nih. Sampai sekarang ini terutama PPh Badan malah turun. Dan mungkin tahun 2025 kita masih sulit berharap. Rasanya tahun 2025 masih sulit berharap bahwa pada tahun depan itu langsung ada keajaiban kemudian penerimaan perpajakan kita bisa naik drastis gitu. Apalagi dengan melihat potret sekarang 2024 saja ada yang bahkan malah pertumbuhannya negatif gitu, PPh Badan gitu. Jadi masih sulit berharap untuk ada peningkatan drastis dalam penerimaan pendapatan negara. Sementara sisi lain itu ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan untuk melaksanakan program-program baik yang program baru yang memang sudah disampaikan oleh timnya Pak Prabowo maupun program lama yang kemudian harus dilanjutkan gitu. Itu tantangan besar ya, Mas Akbar dari KOR. Terima kasih, Pak Kambrus Samad dari DPR juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam.